Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rehan Maulana, BP 20 10 81 30 12 akan membacakan materi mengenai siapa yang mengatur produksi sistem ekonomi campuran Islam. Dalam sistem ekonomi campuran Islam, kegiatan produksi terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap suatu produk. Barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah yang dibolehkan dan menguntungkan, yakni halal dan baik menurut Islam. Produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan yang dapat dilakukan oleh manusia adalah sumber barang-barang menjadi berguna yang dihasilkan dari beberapa aktivitas si produk. Karena tidak ada seorang pun dapat menciptakan benda yang benar-benar baru, membuat suatu barang yang menjadi berguna berarti memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memiliki daya jual yang baik dan tinggi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bizakwan, BP 20 10 1208 dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kebebasan pribadi. Sistem ekonomi campuran Islam menjunjung kebebasan individu. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini, manusia dapat mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid, suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu kecuali Allah. Nilai tauhid inilah yang akan menjadikan manusia menjadi berani dan percaya diri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah kekhilafan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Rusmadi Maulana, BP 20 10 81 20 32 akan melanjutkan materi tentang pengangguran. Tingkat pengangguran dalam sistem ekonomi ini relatif tinggi. Terjadinya pengangguran akibat terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam menjadi produk yang bernilai ekonomis sebagai sumber mata pencaharian. Selanjutnya yaitu inflasi. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara perorangan dalam batas-batas yang wajar. Adanya orang kaya dan orang miskin dalam kehidupan merupakan sunnatullah. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya untuk orang miskin dalam bentuk zakat. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, bukan saling bersaing dan bertentangan di antara mereka. Islam meredakan konflik dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Jadi terlihat tidak adanya inflasi dalam sistem ekonomi campuran Islam ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sunaryadi Tegar Mahadika, BP 2010813 3006. Kali ini saya akan menjelaskan tentang eksploitasi. Jadi dalam sistem ekonomi campuran Islam itu, produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua itu ada pendapatan, distribusi pendapatan dan kekayaan sistem ekonomi campuran Islam berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Untuk itu merupakan kewajiban sebagai hamba Allah agar memprioritaskan dan menjadikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat urgent dalam perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah tanpa harus dihalangi oleh hambatan yang ada di luar kemampuannya. Jadi karena itu negara bertanggung jawab atas mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok ataupun golongan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Maifravansa, BP 20 10 81 30 26. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang harga. Dalam konsep ekonomi Islam, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Dalam pandangan ekonomi Islam, harga hanya bisa diatur bila kondisi pasar tidak memungkinkan adanya keadilan bagi kedua belah pihak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu efisiensi. Dalam sistem ekonomi campuran Islam, pasar diyakini akan mengantarkan kepada penggunaan sumber daya langka yang efisien. Persaingan bebas antar individu dalam suatu pasar akan menjamin terwujudnya kesejahteraan umum. Adanya persaingan bebas akan melindungi self-interest dalam ikatan-ikatan yang terkendali. Akan meminimalkan biaya dan harga yang selanjutnya menjamin sistem mencapai efisiensi maksimum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Latifah dengan nomor BP 20 10 81 20 40. Materi selanjutnya yaitu pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, sehingga wajib ditunaikan dahulu, baru kemudian menunaikan pajak sesuai perintah dari ulil amri atau pemerintah. Baiklah, yang selanjutnya ada pemeliharaan kesehatan. Dalam sistem ekonomi campuran Islam ini, jaminan sosial sering diartikan sebagai kesejahteraan sosial. Istilah kesejahteraan sosial ini merupakan kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan material maupun non-material. Dan dalam hal ini, kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala kehidupan manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupan mereka. Oleh karena itu, konstruksi sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam ini menggambarkan bahwa jaminan itu berlapis-lapis. Apabila jaminan sosial ini dapat diselesaikan dalam zona individu, maka cukup di individu saja. Namun apabila tidak bisa diselesaikan dalam level individu, maka diselesaikan dalam level keluarga. Apabila dalam level keluarga tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan melewati level masyarakat. Dan apabila jaminan sosial tidak dapat diselesaikan di dalam level masyarakat, maka kewajiban negaralah yang akan menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Okta Pradana dengan nomor BP 20 10 8 11 032. Di sini saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari sistem ekonomi campuran Islam. Adapun kekurangannya yaitu lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam, praktek ekonomi konvensional yang lebih dahulu dikenal, tidak adanya representasi ideal dari negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi yang kurang, dan pendidikan masyarakat yang materialisme. Adapun kelebihan dari sistem ini yaitu menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap benda, adanya jaminan sosial, adanya distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, serta kesejahteraan individu dan masyarakat.